Oke, balik lagi sama gue di sini gitu. Gue bakalan ngelanjutin materi mata kuliah gue sebenarnya gitu ya. Jadi gue kuliah untuk membuat konten, itu benar. Tapi sekali lagi tujuan gue membuat konten ini karena gue juga pengen belajar gitu, memahami. Kali-kali gue nanti nantilah adalah session kenapa gue buat YouTube channel itu sebenarnya biar nggak lupa bahwa gue pernah bisa gitu. Inti garis besarnya itu biar gue nggak lupa kalau gue pernah bisa gitu, biar gue ingat kalau gue pernah berenang di dalam lautan itu kayak gitu ya. Jangan melow, gue gak kenapa-napa. Jadi kalimat pertama itu gue sebenarnya gak paham-paham banget tentang Bayesian. That's why gue bikin videonya. Gue harus memahami betul agar gue bisa menjelaskan gitu kan. Nah, Bayesian tuh bagaimana, apa hubungannya dengan peluang bersyarat gitu ya. Padahal materi ini adalah inti dari segala yang kita akan analisis gitu ya kan. Karena semua di dunia ini kan ada sebab akibat gitu ya. Pada intinya semua itu ada sebab, ada alasannya gitu ya. Seperti jika tidak ada asap, tidak ada api. Kebalik ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian ilustrasikan terlebih dahulu kalimat berikut. Misalkan ini, kalau hujan turun, kemungkinan jalanan macet itu meningkat. Itu dua pernyataan tuh. Tapi, apakah hujan menyebabkan macet? Tapi kalian lihat kan, kalau di kota-kota besar, kita pun mengalami bahwa, oh ini hujannya lebat nih, macet parah. Apakah hujan tersebut yang menyebabkan macet? Ya kan? Kita kepikiran apakah itu menjadi penyebabnya gitu. Yang kedua, kalau ada dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan, nggak mungkin terjadi bersamaan itu apa kira-kira? Ya nggak mungkin terjadi bersamaan, ya kan? Apakah itu berarti mereka tidak saling mempengaruhi? Contoh, nggak mungkin dong lu makan dan minum secara bersamaan. Jangan bilang makan sup, jangan. Ini konteksnya makan, ngunyah, nelen, minum itu hanya meneguk air gitu ya. Nggak ada kunyahan di sana. Kalian nggak mungkin kan secara bersamaan, gue minum dan makan. Nggak mungkin kan. Nah, seperti itu. Itu berarti kan inti dari dua hal tersebut itu adalah kita mempelajari apa? Hubungan gitu. Hubungan. Jadi ketika kita bicara peluang bersyarat, ini pasti nih salah satu dari peristiwa itu akan menjadi penyebab dan salah satu yang lain akan menjadi akibat gitu ya kan. Tapi bagaimana kalau itu dibalik? Bagaimana kalau yang menjadi akibat itu menjadi penyebab dan yang penyebab itu menjadi akibat? Nah, lo bingung. Sama, gue juga. Oke, kita belajar bareng. Yang pertama kita langsung open file gue. Nah, konsep pertama yaitu adalah kejadian saling lepas. Nah, ini dari SMA itu udah dikenalkan, ada kejadian saling lepas ya kan, ada kejadian saling bebas gitu. Apa ini perbedaannya gitu kan? Kalau saling lepas itu adalah mutually exclusive. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan gitu. Misalkan kita mempunyai satu tangan dan kita akan melemparkan dua benda ya yang menjadi taruhan, ibaratnya taruhan lah ya, nggak mungkin nggak taruhan ya kan. Ada lempar koin, ada lempar dadu. Kita punya satu tangan, kita nggak mungkin melempar keduanya kan, ya kan. Mungkin yang pro, gue mah nggak pro, yang biasa-biasa aja. Lempar koin, jadi kemungkinan munculnya itu kepala dan ekor. Dan ketika kita melempar dadu, munculnya angka 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Dan itu tidak mungkin terjadi bersamaan. Membuat diagram Venn di sini. Apa yang dinyatakan tidak mungkin, ketidakmungkinan di sini. Misalkan ini adalah koin dan ini adalah himpunan dadu. Nah, koin itu himpunannya ada kepala dan ekor. Kepala dan ekor. Ini himpunannya 1 sampai 6. Adakah irisan? Kemungkinan adakah irisan di sana? Enggak mungkin kan? Enggak bisa itu, enggak bisa. Apa hubungannya? Hubungannya ya judi mungkin ya. Kan taruhan gitu. Tapi kan nggak ada hubungannya, untuk pelemparan itu sendiri nggak ada hubungannya gitu. Jadi
Inti pentingnya adalah jika dua kejadian saling lepas, mereka pasti tidak saling bebas kecuali peluangnya 0. Apa itu gitu kan? Nah, kita lihat dulu nih ke rumus. Balik lagi ke rumus bahwa irisannya seperti yang gue katakan, tidak akan mungkin ada irisannya, tidak akan mungkin. Nah, ketika irisan itu 0, maka rumus gabungannya itu seperti ini. Kenapa rumus gabungannya seperti itu? Padahal sudah kita ketahui, sudah kita bahas kemarin, gabungan itu hanya penjumlahan. Rumus dasar gabungan itu sebenarnya harus dikurangi dengan PA irisan B gitu. Nah, PA irisan B ini kan 0, jadi nggak usah ditulis sesimpel itu sih. That simple sih memang, ya sesimpel itu. Tapi pada intinya di sini apa? Tidak mungkin adanya irisan gitu. Pasti tidak saling bebas. Nah, kita bingung nih kenapa tiba-tiba tidak saling bebas. Apa yang maksudnya gitu kan? Nah, kita bahas saling bebas dulu. Nanti kita kembali lagi. Tidak saling bebas itu terjadinya suatu kejadian yang tidak mempengaruhi kejadian lain. Jadi tidak ada sebab akibat di sana. Misalkan kita menuliskan peluang bersyarat, kita singgung dikit aja, towel dikit aja, peluang bersyarat itu ya. A dengan syarat B itu ya udah hasilnya peluang A. Nggak usah dibagi-bagi dengan irisan dan segala macam, nggak usah. Peluang A aja gitu. Karena tidak berpengaruh. Terjadi dan tidak terjadi kejadian B itu tidak mempengaruhi untuk kejadian A gitu. Contoh ya, gue mau makan mie gitu ya, gue mau makan mie nih hari ini ya kan. Terus si siapa nih, si Lisa gitu ya kan, si Lisa mau makan takoyaki gitu. Ya udah makan aja, ngapain gitu. Mungkin kejadiannya bersamaan, iya bisa saja bersamaan, tapi ngapain, gak ada hubungannya. Lu mau makan takoyaki ya, gue mau makan mie, terserah gue. Kejadiannya bersamaan bisa saja. Tapi terserah, gak ada hubungannya. Ya udah, lu makan masing-masing, ibadahmu ya gitu ya. Ngancuk sinterang ini. Oke, jadi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Misalkan ya secara umum contohnya pasti lempar koin 2 kali, ambil kartu, kocok, ambil lagi dan segala macam gitu ya. Di sini membentuk irisan peluang gitu ya. Dari irisannya gitu ya, untuk peluangnya itu perkalian. Kok bisa? Nah, di sini diagram Venn boleh overlap. Nah, dikatakan boleh overlap di sini. Misalkan ya seperti kalau kita ambil contohnya ini, wah, itu bisa saja tidak overlap gitu kan, udah jelas tidak overlap kan. Apa yang sama? Nggak ada gitu. Misalkan ada 2 himpunan ya di sini. Kita ibaratkan ini saja. Ini adalah dadu. Ini S keseluruhan, dadu seluruh anggota dadu. Nah, ini ganjilnya. Apakah ketika kita melempar dadu ganjil itu akan mempengaruhi pelemparan kedua? Ya, apakah misalnya gue keluar ganjil, oh setelahnya pasti ganjil lagi? Enggak kan? Gak mungkin. Tapi himpunan ganjil itu berada di dalam keseluruhan himpunan dadu. Paham gak sampai sini? Agak bingung. Memang agak bingung memang. Tapi pada intinya itu tidak saling mempengaruhi, tapi bisa overlap, bisa tumpang tindih gitu ya kan, bisa menjadi irisan gitu. Kita coba pahami ya. Di sini ya ini hanya contoh perhitungannya, ya, terserah ya mau kalian lihat apa enggak. Nah, bisa terjadi bersamaan, saling bebas. Nah, ini saling bebas seperti ketika Lisa nih makan takoyaki, gue makan mie, bisa terjadi bersamaan kan, tapi tidak saling mempengaruhi gitu. Saling mempengaruhi tidak. Nah, saling lepas bisa saling mempengaruhi, iya bisa mungkin, tapi negatif ya. Kita kembali lagi ke insight penting dari saling lepas ini ya. Mereka pasti tidak saling bebas. Kecuali peluangnya 0. Nah, kita sudah dapatkan bahwa PA irisan B untuk saling bebas itu memiliki nilai dari hasil perkalian peluangnya. Jadi kecuali peluangnya 0, jika salah satu peluang ini PA ini sama dengan 0 misalkan, berarti kan bisa diperoleh PA irisan B itu sama dengan 0. Ini akan memenuhi syarat dari
saling lepas gitu. Kecuali salah satu peluangnya 0, itu akan saling lepas, bisa jadi gitu ya, bisa menjadi saling bebas. Nah, kita lanjut nih. Itu udah kelar ya. Kalau ada bingung-bingung, kita bingung bersama. Bagaimana jika kita ingin tahu peluang suatu kejadian ketika kita sudah tahu kejadian lain terjadi? Misal nih, peluang gue memakai payung ketika hujan. Final bos. Jadi secara umum orang pakai payung itu kan ketika hujan gitu ya. Jadi ada sebab nih. Ada kejadian hujan yang meningkatkan peluang gue memakai payung. Seperti itu ya. Meningkatkan peluang gue memakai payung. Tapi bisa saja gue nggak pakai payung pas hujan. Bisa saja gue memakai payung pas saat tidak hujan. Tapi ketika hujan meningkatkan peluang gue memakai payung. Ya, kita bilang meningkatkan peluang di sini ya. So akademis banget ya gue deh. Oke. Jadi itu adalah definisi atau contoh pertanyaan yang bisa membuka kita untuk masuk ke materi peluang bersyarat saling mempengaruhi. Peluang A terjadi dengan syarat B sudah terjadi. Jadi gue pakai payung harus hujan dulu nih. Ya kan, kita harus tahu nih datanya seperti apa, peluangnya seperti apa. Contoh di sini. Ibarat kata sudah kita pakai yang payung tadi dengan data yang sama. Siswa suka matematika, berarti ini hujan nih. Ya, jadi kita bisa tuliskan nih rumus biasa ya ini. Kita pakai irisannya dulu 30% ya kan. Bepayung gitu ya. Hujan bepayung dengan syarat hujannya. Ya sama perhitungannya gitu. 1/2 gitu ya, 0,5. Jadi mengetahui suatu informasi mengubah ruang sampel. Jadi peluang gua memakai payung saat hujan itu datanya 30%. Tapi ketika seperti yang gua katakan tadi, peluang bersyarat itu meningkatkan peluang gua memakai payung. Jadi nih, dalam kondisi hujan, ya, gue memiliki peluang memakai payung itu 30% datanya. Jadi, ketika syarat hujan itu terpenuhi, di mana hujan itu memiliki peluang juga antara hujan dan tidak hujan, itu akan meningkatkan peluang gue memakai payung. Kok bisa meningkatkan? Kita lihat dulu nih. Peluang ya dari data gue ketika hujan gue memakai payung, itu adalah 30%. Nah, ketika hujan itu terpenuhi sebagai syarat, jadinya berapa? 50% kan? Ya nggak? Ini meningkatkan peluang tidak? Meningkatkan. Itu yang gue maksud. Jadi, ketika kita sudah punya data nih, punya data ketika hujan gue memakai payung itu 30%. Terus gue punya data peluang hujan hari ini nih, gitu kan? Nanti, gitu ya kan? Nanti kira-kira peluang gua memakai payung saat hujan itu jadi berapa persen? 50%, karena ada syarat hujan. Paham nggak di sini? Pahamin. Oke. Hubungan dengan kejadian bebas. Nah, A dan B ini saling bebas nih. Seperti yang gua tuliskan tadi. Mana gua nulisin? Mana yang mana? Nih yang ini nih, yang ini nih, bentar nih. Nih. Aduh, enggak. Ini yang kelihatan bukannya. Soal banget tuh. Nah, ini nih. Nah, udah gue tulisin kan? Jadi, ketika saling bebas, itu berarti tidak saling mempengaruhi. Berarti peluang. Ketika kita menulis peluang dengan syarat kejadian yang lain, itu hasilnya peluang kejadian itu sendiri. Ini nih. Enggak ada pengaruh, ngapain gitu loh. Ngapain orang saling bebas, independen gitu kan? Ya kan? Hubungan antara independensi dan conditional probability. Gitu. Jadi nggak saling berpengaruh. Intinya seperti itu. Bagaimana jika kita ingin membalik peluang bersyarat? Kita udah masuk ke materi yang harusnya kita berakhir dengan naam sekali, gitu kan? Apa nih? Kenapa peluangnya dibalik? Nih, gue bacain ya.
Gue baca nih. Kita kedua kalimat berikut yang sangat-sangat membingungkan kalau tidak dijelaskan. Yang pertama, kita tahu peluang sakit jika tes positif. Berarti harus ada gejala nih. Ya, ini harus ada gejala. Kita sebut saja ini gejala atau sakitnya gitu. Atau sakit gitu ya. B-nya ini adalah tes positif. Inilah bias itu bekerja ya. Karena kita ingin tahu peluang sakit jika hasil tes kita positif. Nah, lalu gimana tuh? Ya, jadi gue baca dulu ya maknanya. Bias memungkinkan kita mengupdate keyakinan setelah melihat data. Ya, oke, kita ke data. Kita ke cerita ya yang sudah gue singgung, yaitu tentang sakit atau penyakit langka gitu ya. Penyakit langka untuk menjelaskan Bayes theorem atau teorema Bayesian ini yang bikin kita sakit kepala. Yang pertama, ada dua informasi. Tekankan, dua informasi ini tuh berkaitan tapi tidak berkaitan. Apa? Ya, 1% populasi sakit. Nah, berarti ini mengakibatkan apa? Informasi yang lain, 99% populasi itu sehat. Ini datanya. Nah, tes 99% itu akurat. Berarti ada kesalahan atau false positif ya sebutannya, false positif. Apa nih false positif gitu? Tes tersebut mengatakan dia positif sakit, padahal tidak. Itu kesalahan 1%. Setiap tes itu pasti ada kesalahan sekecil 1%. Kita mengusahakan ini agak keluar dikit. Kita mengusahakan bahwa sebuah tes, sebuah vitamin, sebuah ini bla bla segala macam gitu ya, yang sudah kita uji coba, kesalahannya itu 0,05 atau 5% ya. 1% itu udah bagus banget. Itulah seminim mungkin harusnya. 1% aja seberapa ngaruh sih? Sengaruh itu. Dan ada datanya gitu ya kan. Ada datanya. Kenapa bisa 1%? Karena ada datanya yang sudah dianalisis bahwa tes tersebut mengalami kesalahan terhadap 1%. Gitu ya. Gini, jadi jika seseorang sakit ya. Jika seseorang sakit berarti kita harus mengverifikasi bahwa dia sakit terlebih dahulu, baru dites gitu kan. Misalkan kanker, leukemia misalkan. Oh, dia lebam-lebam, dia mimisan, dia pusing berkunang-kunang, terus tulangnya, sendi-sendinya itu nyilu. Harus ada gejalanya terlebih dahulu, baru dites. Nah, itu besar peluangnya ya, peluang dia sakit gitu ya, sakit. Tapi yang dinyatakan adalah peluang positif di sini. Untuk tesnya itu 99% akuratnya. Nah, untuk seseorang yang sehat tapi ternyata positif itu 0,01. Ini adalah penjelasan gua tadi secara matematis. Nah, yang dikatakan false positif. Nah, ini false positif. Nah, pertanyaan yang ingin kita jawab gitu ya, biar kita nyambung ke Bayesian gitu. Berapa peluang kamu, jangan kamu deh, ini jangan kamu deh. Berapa peluang dia benar-benar sakit? Gitu kan, benar-benar sakit. Jadi gini urutan bersyaratnya, ada gejala ya kan, pengaruhnya, terus tes positif gitu. Terus ada peluang lagi nih yang ketiga, benar-benar sakit. Benar nggak sakitnya gitu, benar nggak? Misalkan kita sebut saja ini kanker gitu, cancer gitu ya. Gimana terusannya cancer ya, kan kanker gitu ya bahasa Indonesia, kanker kan, bukan G ya, kanker gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar sakit gitu, udah ada gejalanya yang menimbulkan peluang bersyarat untuk tes positifnya. Setelah tes positif itu keluar, ada ini benar-benar sakit. Nah, itu kan membingungkan kan? Tapi secara kita pakai diagram seperti ini, ada plotnya seperti ini, udah agak lebih jelas ya, Jadi bedakan ketika kita tadi itu baca ya, ketika kita tadi itu baca ini 99% itu adalah keakuratan tes. Akurat tes di mana ini adalah tesnya, ini gejalanya. Sekarang kita membicarakan sakitnya itu adalah benar sakit dari hasil positif tes tersebut.
Berbeda ya, berbeda posisi berarti berbeda makna gitu. Jadi peluang ini kan harus berarti substitusi ke sini nih, ada substitusian nih di sini ya kan, ada substitusian masuk kayak gitu. Nah, ketika udah masuk seperti itu, kita lanjut ke ceritanya. Jadi kalau pakai persentase tadi udah agak membingungkan, sekarang kita bayangkan udah ada populasinya di sini. Tadi kita nggak membahas populasi sama sekali, cuman ada informasi bahwa 1% populasi itu sakit. Kita nggak membahas populasi sama sekali, kita hanya membahas keakuratan tes tadi. Ya kebetulan sama 1% dan 99% gitu ya. Biar semakin bingung dan semakin paham gitu. Jadi ada 10.000 populasi orang. Dikatakan pada data 1%-nya itu sakit. Berarti 100 orang nih sakit. Ya 100 orang sakit, 9.900 orang sehat. Nah itu informasinya. Apa yang terjadi pada orang sakit? Dites. Dites dengan keakuratan 99% tadi. Ya, berarti ini ya hasil ini itu adalah peluang dari positif dari informasi sakit atau gejalanya itu terlebih dahulu. Ini yang kita pakai ya, yang 99% itu. Berarti dikatakan bahwa positif 99, negatif 1. Karena keakuratannya 99%. Namanya 1% kesalahan, berarti 1 orang nih yang salah di antara yang sakit. Nah, kesalahan 1%, gini, gue bilang error 1% dari kelompok sakit. Nah, dari kelompok sakit. Error 1% dari kelompok sakit. Jadi kalau error 1% dari kelompok sakit, dia dinilai negatif nih tesnya, tapi padahal sakit kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke false positif 1% pada orang yang sehat. Nah, gitu ya. Berarti kalau ini berarti ini benar dong, hasilnya negatif, berarti orangnya sehat. Ini benar. 99% keakuratan dari tes, ini 1%. Error 1% pada kelompok sehat. Kelompok sehat. Udah jelas di sini kalau kita pakai populasi. Nah, ini bikin bingung. 99 itu adalah nilai yang sama antara sehat dan sakit. Karena persentasenya juga sama, ya kan? Kita membagi populasi sehat dan sakit pun, ini sakit, ini sehat dari populasinya sendiri. Ini juga 99% dan ini 1%. Sama. Dengan peluang tesnya tadi. Ini populasi ini. Ini tes nih. Ini positif, ini negatif. Ini yang bikin bingung kan? Negatifnya ini 1%, positifnya 99%. Kita membicarakan ini nih tadi. Persentase yang sama sesuai informasi yang pertama nih. Mana nih tadi nih? Ini adalah kunci kebingungan kita. Gitu ya. Kunci kebingungan kita. Sekarang kita kumpulkan yang positif. Kita kumpulkan yang positif karena kita itu menilai keakuratan tes. Jadi kita ambil yang positif saja. Positif sakit. Nah, ini yang bikin bingung. Nilainya sama. Kenapa nih? Bikin bingung nih. Total positif jadi 198 dan ketika kita memakai persyaratan sakit dengan hasil tes positif ini 198. Yang benar-benar sakit kan ada 99 nih. Ada 99 orang nih. Itu ada 0,5. Nah, mengejutkan nih, ada di tulisan walaupun tes 99% akurat, jika hasilmu positif, peluang benar-benar sakit itu 50%. Kok bisa 50%? Jadi mengurangi tingkat keakuratan. Bedanya dengan berbicara tadi udah kelihatan nih. Kalau Bayesian itu biasanya mengurangi tingkat keakuratan gitu ya. Nah, kenapa? Karena penyakitnya sangat jarang. Gitu, penyakitnya sangat jarang. Kanker itu jarang kan ya? Ya kan? Oke. Masalahnya bukan pada tesnya, tapi pada jumlah orang yang sehat yang jauh lebih banyak. Nah, kenapa nih jauh lebih banyak? Padahal cuma 10.000. Banyak itu, banyak. Ini.
persentase dari 99% atau 1% sakit itu tadi. Ini yang membuat masalah itu terjadi. Jadi 0,5% tadi, 0,5. Jadi 50% tadi ini. Ya, jadi 0,5 nih peluangnya. Karena persentasenya juga gede. Sehatnya tuh 99% gitu. Jadi walaupun kesalahan pada orang sehat hanya 1%, jumlahnya tetap besar. Nah, jumlahnya tetap besar karena populasinya gede. Persentasenya juga gede. Ya, jadi false positif hampir sama banyak dengan true positif. Itu permasalahannya, gitu ya. Jadi analogi sederhana, ya kan? Dari kasus yang berbeda, hanya 1 dari 1000 orang membawa barang terlarang, alat mendeteksi 99% akurat. Nah, ketika alat berbunyi tidak berarti orang itu membawa barang terlarang, ya pasti gitu. Enggak pasti. Karena orang tidak bersalah jauh lebih banyak. Nah, ujung-ujungnya kita bakalan kemana? Ke latihan soal, bener banget. Apa-apa latihan soal gitu. Mau SMA, mau sarjana, pasca sarjana, intinya latihan soal. Gitu ya. Tapi dari latihan soal itu adalah melatih pemahaman. Itu yang selalu gue bilang. Kenapa ada latihan soal dan segala macam itu, untuk melatih pemahaman kita terhadap materi yang sudah dijelaskan. Yang pertama kita coba bahas ya beberapa soal saja. Dalam sebuah kelompok berisi 50 lampu, terdapat 2 lampu rusak. Nah, seorang inspektur memeriksa 5 lampu yang dipilih secara acak, tanpa pengembalian. Berarti nggak dikembalikan nih, milih 5 nggak dikembalikan, ya udah sisanya berarti berapa? 45 gitu. That simple. Tentukan peluang terdapat minimal 1 lampu rusak di antara 5 lampu yang diperiksa. 1 lampu rusak di antara 5 lampu yang diperiksa gitu ya. Peluangnya berapa? Ya, kita pakai distribusi hipergeometrik. Kenapa? Karena menghitung minimal 1 rusak itu bisa kita hitung lebih mudah dengan 1 min tidak rusak. Gitu. Kalian coba hitung aja P minimal 1 rusak, 1 per 1 tuh. Mencet kalkulatornya udah capek gitu kan. Nah, kita coba peluang minimal 1 lampu rusak. Berarti kan ada 2 nih lampu yang rusak nih. Lampu bagusnya 48, yang diambil 5. Nah, peluang semua yang diambil bagus berarti ada 48. Nah, ini pakai kita kombinasi C gitu. Nah, biar gampang, 48 5. Rumusnya bagaimana? Kawan-kawanku, kalian harus mengingat. Kita gue tulis di sini. C48 5 berarti di sini ada 48 faktorial. Di sini ada 48 kurangi 5 faktorial, di sini ada 5 faktorial. Atau kalau gue sudah sering jelasin tentang kombinasi dan permutasi ini, gue menghitungnya seperti ini. 48, 47, 46, 45, 44, 43 gitu kan. 43 faktorial nih. Di sini juga 43 faktorial nih. Tinggal coret seperti ini. Tinggal 5 faktorialnya saja nih. Ya kan? Tinggal kita fokus ke 48, 47, 46, 45, 44. 5 faktorialnya 5, 3, 2, 1. Nah, tinggal dicoret-coret nih. 4 nih, coret nih 11. 5 nih, coret nih 9. Nih 6 nih. Ada yang bisa dibagi 6 nih. 48 nih, bagi 6. Ya kan? Ini 8. Ya udah, tinggal 8 kali 47 kali 46 kali 9 gitu ya, 99. Hitung ini juga dihitung dengan rumusan yang sama, nanti akan menemukan ini. Kalau nggak mau ya kalian panjangkan saja. 48 5 faktorial ini kan bisa dicoret nih, 5 faktorial 5 faktorial. Ujung-ujungnya kita menghitung peluangnya seperti apa, ya kan? Kita menghitung peluangnya, ini ada 48, 47, 46, 45, 44. Yang di bawah itu dikurangin 5 berarti ada 50, 49, 48, 47, 46. Nah, ini kita coret. Sisa berapa? 49 dan 44. Ini 45 loh. Tulisan sendiri loh. Keliru loh saya tuh. 50 dan 49. Tinggal ini menghitung ini. Peluang lebih enak ya coret-coretnya ya.
Nah hasilnya seperti ini. Pakai kalkulator, nggak mungkin nggak pakai kalkulator, pakai kalkulator. Nah hitung minimal 1 rusak. Nah ini adalah yang nggak rusak nih. Kenapa kita menghitung yang nggak rusak terlebih dahulu? Karena jumlahnya lebih banyak, gitu. Ya kan? Tinggal hitung aja P minimal 1 rusak. Ya udah, dikurangin. Hasilnya 19% gitu ya, 19,2%. Peluang menemukan lampu rusak jika memeriksa 5 lampu. Gitu. Ya kan? Berapa lampu harus diperiksa agar peluangnya lebih dari setengah? Berapa lampu? Ini udah gue bahas kayaknya di koms ini juga udah ada gitu. Kita nyoba-nyoba sampai nemu peluang lebih dari setengah. Tapi ya masa nyoba satu-satu gitu ya. Ini nih gue tulisin nih. Coba satu-satu pakai AI. Nemu nih beliau nih, si AI nih. Nemunya berarti lebih dari setengah, ya gitu kan? Ada 16. Ada perbedaan di sini. Ada 16. Kalau secara hitungan biasa itu ada 16, ya ada 16. Peluang tidak ada rusak, peluang tidak ada rusak gitu ya kan. Ada 16. Sedangkan cara matematisnya seperti ini. Ya, peluang tidak rusak kurang dari 0,5 gitu ya. Yang kita inginkan itu apa tadi? Peluang minimal 1 rusak 0,5. Oke. Peluang minimal 1 rusak itu lebih dari 0,5. Ini yang kita cari kan. Kenapa kok bisa jadi tidak rusak kurang dari 0,5? Nah tadi kita cari P minimal 1 rusak itu kan dari 1 min P tidak rusak. Iya enggak? Kita mencari peluang itu dari ini biar lebih mudah. Ya sudah, ini sebenarnya tinggal konsep pindah ruas gitu ya kan. Di sini 1 min 0,5, ini jatuhnya P tidak rusak ada di sini ya kan, tidak rusak. Nah, ketemu nih 0,5 ya kan, P tidak rusak. Nah, P tidak rusak gitu. Penulisan sistematisnya seperti ini. Nggak usah bingung ya, nggak usah ya. Itu udah jelas ya. Jadi dengan rumusan yang sama nih tadi, peluang tidak rusaknya ya, kita pakai kombinasi, bla ketemu. Karena kita mencari N. Ya, ini kan peluang tadi nih. Kita mencari N, kita 5-nya ini kita nggak tahu. Tadi udah ditentukan si inspektur ya. Itu mengambil 5 lampu. Sedangkan kita itu N. Untuk cari tahu nih peluang di bawah setengah tuh berapa N-nya gitu kan. Ya sudah, kita masukkan rumus biasa, kombinasi biasa. Ya kan? Sama tidak. Nah, dari situlah kita mengolah yang ini terlebih dahulu. Kita coret-coret terlebih dahulu ya. 48 faktorial, 50 faktorial. Yang ini naik kan jadinya. Karena gini. Gue tulisin lagi di sini kenapa bisa naik? Karena pembagian biasa ya. Ini jadinya gini kan. Dia enggak min N. Nah, jadinya seperti ini. Nah, udah jelas ya seperti ini. Nah, seperti yang udah dicoret-coret tadi gitu kan. Kita bakalan menemukan ini. Ya. Nih ya, coba ya kita coret-coret nih ya. Gua tulisin di sini ya. Di sini ada 48 faktorial, ya kan? Yang ini tulis saja 48 faktorial karena ini yang kecil. Nah, di sini ada 50 min N. Di sini ada 49 min N. Di sini ada 48 min N. Kan setiap faktorial itu berkurang 1, ya kan? Nah, iya benar seperti itu, berkurang 1. Di sini 50 sama 50, 49, ada 48 nih faktorial yang bisa kita coret. Ini ada nih di tes pascasarjana ada nih. Berakhir dengan 50 min N kali 49 min N bagi dengan 50 49. Kita bakal menemukan apa? Kali ya. Kita bakal menemukan apa? Persamaan kuadrat, benar. Dari N-nya. Turunin seperti biasa, turunkan. Kita masukkan lagi setengahnya tadi. Ya kan, kita kali ini. Ya, yang menjadi penyebut kita pindah ruas ke kanan menjadi perkalian, kita akan menemukan persamaan kuadrat seperti ini dari N. Kita nggak bisa dong cari akar-akar kalau bentuknya seperti ini. Pakai rumus apa? Diskriminan. B kuadrat min 4AC
ya kan? Ya kan, plus minus. Nah selanjutnya kita udah nemu nih ya diskriminannya, kita pakai rumus akar-akar x1 dan x2 plus minus dari di sini ada b dan di sini 2a. Benar, ini rumus 2a-y, ini plus minus tadi diskriminan tadi yang udah dihitung. Nah gitu ya, 70 udah ketahuan nih, N1 14,5 atau 84,5. Nggak mungkin dong kita mencoba mengambil lampu 84,5, ya kan? Nggak mungkin, lampunya totalnya berapa nih tadi nih? 50, kita ambilnya 84, masuk akal nggak? Enggak gitu ya kan. Jadi kita bulatkan, N itu yang bisa kita ambil 15 lampu. Untuk bisa ya menemukan peluang minimal 1 rusak lebih dari setengah. Kok bisa sih? Ini loh konsepnya itu berawal dari ini loh, kita sampai nemu peluang itu ya untuk minimal 1 rusak itu lebih dari 0,5. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari peluang bersyarat gitu ya. Di sini jika ada himpunan C1 peluangnya itu lebih dari 0, sedangkan himpunan C2, C3, C4 dan seterusnya itu adalah kejadian saling lepas. Saling lepas tadi rumusnya seperti apa, Besti? Rumusan dari kejadian saling lepas itu ketika peluang C2 dan C3 itu sama dengan 0. Ini saling lepas ya. Jangan dilupakan. Nah, kita dengan persyaratan C1 di mana C1 itu peluangnya udah otomatis lebih dari 0. Ya kan? Akan membentuk sifat seperti ini. Ketika C2, C3, C dan selanjutnya itu adalah saling lepas. Ya, konsepnya di saling lepas ini akan membentuk ini rumusannya. Kita buktikan dari rumus peluang bersyarat biasa, jangan ke Bayesian dulu. Nah kan, jangan dulu, itu udah di tahap akhir nanti. Itu kita perkenalan dulu bahwa Bayesian itu membingungkan seperti itu, tapi ketika masuk ke cerita, oh bisa ya. Ternyata pertanyaannya itu ketika kita benar-benar mendalami analisis atau dalam kasus tadi itu benar-benar sakit kayak gitu kan. Oke, kita pakai rumus. Selanjutnya kita pakai sifat himpunan ya, sifat operasi himpunan yang kemarin udah gue tunjukin ya kan, didistribusikan macreng. Kita membentuk seperti ini ya, didistribusikan. Selanjutnya ketika itu saling lepas ya, ini saling lepas nih antara satu dengan yang lainnya, irisan ini dengan C1 dengan CI gitu ya. CI misalkan I-nya itu adalah 2, 3 dan seterusnya sampai N. Ya kan? Hubungan ya irisan antara CI dan C1. C1 ini lebih mudah bisa kita misalkan A gitu ya. Hubungannya dengan A itu saling lepas juga. Ya kan? Berarti kita bisa langsung tambahkan segala macam. Sudah kita tambahkan, berarti ketika kita masuk ke sini nih, nah masuk ke situ, berarti kita tinggal tambahkan dengan penyebut yang sama, syaratnya sama, C1 tadi. Ya sudah, karena saling lepas kan begini nih hasilnya. Ya kan namanya penyamaan penyebut, berarti ketika kita pecah nih, karena penjumlahan kita pecah satu akan membentuk peluang bersyarat individual dari masing-masing himpunan CI gitu ya. Tuh satu. Kedua nih ada pembuktian lagi nih, kita bahas lagi nih. Ketika kita membahas irisan atau intersection akan membentuk rumus seperti ini nih, turun temurun gitu. Gue bilangnya ini rumus adalah turun temurun, berawal dari ini. Gue nulisnya seperti ini. Oke, gue nulisnya seperti ini, gue tulis di sini ya, turun temurun. Jadi kita ada nih P1 rumusan tadi ini, irisan peluang bersyarat tadi ini, itu kan ini nih irisan ini. Nah irisan ini akan membentuk seperti ini kan, A dan B itu akan P A dengan syarat B ya kan dikalikan dengan PB ya kan.
Berarti ini juga nih, irisan seperti ini berarti membentuk perkalian peluang, ya kan? Peluang dengan syarat apa berarti? 1, 2, dan 3 terlebih dahulu, ya kan? C4 dengan syarat C1 irisan C2 irisan C3 gitu kan, dengan syarat itu sendiri, ya kan, dengan dikalikan syarat itu sendiri, yaitu C1 C2 irisan C3. Nah ini, nah dari sini nih kita pecah nih, di sini cepreng menghasilkan ini, jangan menghasilkan ini. Selanjutnya kita menemukan lagi nih irisan yang bisa kita pecah untuk peluang bersyarat. Nah C1 dan C2 nih, ya kan, ini nih. Nah kayak gitu, paham ya? Kalau ini sih paham ya, kalau kalian ini turun temurun saja, substitusi turun temurun gitu. Pada akhirnya kita akan membuktikan bahwa untuk irisan 4 himpunan tersebut akan membentuk rumus seperti ini. Kalau kita pecah di sini, gua tulis di sini, berarti ini adalah peluang C2 irisan C1 nih di sini. Oke, gua tulisannya begini. 1 irisan C2. Yang ini peluang C1 irisan C2 irisan C3. Yang ini C4 dong sampainya. Ya kan? Itu. Nah, aman banget. C3. Ketutupan muka gua kan? Soalnya tinggal screenshot nih tentang latihan-latihan ini. Ini tinggal ini sih masukin aja. Konsep-konsep ini bisa ya, peluang biasa, ini juga peluang biasa ya, tinggal dikalikan saja. Karena apa? Saling bebas gitu ya. Nih, saling bebas atau tidak berpengaruh gitu ya, saling bebas, maka irisannya seperti ini. Irisan ini kita bicaranya irisan dari skop merah kayak gitu, dengan tidak dikembalikan ya, jadi terus berkurang nih. 13 berkurang jadi 12, ini 26 berkurang jadi 25, dan kartu keseluruhannya terus berkurang dari 50, 51, 50, 49 itu, karena diambil 1 per 1 gitu ya. Itu jadi ini ada urutan nih ternyata nih, ya kan, tinggal ditambahkan aja ya, ditambahkan aja sendiri. Ini aja belum dikali, dicoret-coret aja ya. Bisa nggak dicoret-coret? Bisa. Selanjutnya minimal 3 king, minimal 2 king. Nah, peluang bersyarat nih, ya kan, peluang bersyarat dengan dalam bagian gitu kan, ada 3 king, untuk A itu adalah 3 king. Nah di bagian 3 king ini ada himpunan B nih yang berisi 2 king. Nah loh, jadi perhitungan bersyaratnya seperti ini, ya kan, dimana peluang A itu memperhitungkan peluang 3 dan 4. Karena apa? Minimal 3. Nggak bisa. Kan ada 4 nih total kartunya, ya kan? Ada 4 king. Minimal 4 gitu. Nah ini minimal 2. Berarti 2 ikut. Minimal 2. Jadi 2 ikut ya, masuk ya udah. Hitung aja peluangnya masing-masing, bla 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 segala macam. Udah ketemu, tinggal dijumlahkan nih. Ya, dijumlahkan, ini dijumlahkan. Nanti kita masuk ke sini. Aman banget. Selanjutnya 146 nih. Nah 146 nih gimana nih? Dalam laci terdapat 8 pasang kaos kaki berbeda. Jika 6 kaos diambil secara acak tanpa pengembalian, hitung peluang minimal ada 1 pasang yang cocok. Karena kita ngambil 6 kaos nih satuan, minimal ada 1 nih yang cocok. Pasangannya itu misalkan nih A kuning, B kuning. Yang lain entahlah, terserah, A merah, B hitam gitu ya kan. Yang penting ini berpasangan, 1 aja, 1 gitu ya. Hitung peluang tidak ada pasangan. Nah, seperti yang tadi nih ya, seperti yang tadi 1 min nih, 1 min ya. Jadi tidak ada pasangan seperti ini. Kenapa ada 8, 6 gini? Ada kombinasi 8 dan 6. Karena kita mengambil 6 pasang dari 8 pasang. Kok bisa? Kita kan ambil 6 kaos kaki, itu hanya 3 pasang. Hey. Ini yang dikatakan adalah tidak ada pasangan. Tidak ada pasangan. Berarti kita kemungkinan nih, kan ada 8 pasang nih. 1, 2, 3, 4, 5. 8 pasang nih.
Kalau kita membicarakan tidak ada pasangan, berarti kita ngambil yang ini aja 6 gitu ya, ibaratnya 6 di sini. Berarti kan kita membicarakan 6 pasang. Karena semua kos kakinya tuh berbeda. 6-6-nya gitu ya. Paham ya? Paham ya? Bukan berarti kita mengambil 6 pasang, tapi 6 kaos kaki berbeda dari 6 pasang. Gitu kan? Kita ambil satu-satu nih partnernya gitu kan. Kita ambil satu-satu, jadi ada 6 pasang dari 8 pasang. Sehingga mengakibatkan kita akan mengambil kos kaki yang tidak berpasangan. Paham ya? Jadi semua kos kakinya berbeda. Jadi kita ngambil si ceweknya aja, ibaratnya gitu. Si ceweknya aja. Gitu ya. Jadi ada 8 kan? Ada 8 cewek ya. Ada 8 cewek. Yang kita ambil 6 cewek aja. Biar nggak berpasangan. Ya kan? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kan? Ya, seperti itu. Selanjutnya ada 2 pangkat 6. Ada 2 pangkat 6. Kenapa? Karena kemungkinan ya dari 6 tersebut akan membentuk kombinasi berpasangan 2-2 gitu kan. Dipasang nih kos kaki. Ini bicaranya kos kaki. Udah, lupakan yang cewek-cewek tadi. Bicaranya ada 2 gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Jadi misalkan kos kaki merah akan berpasangan dengan siapa aja sebanyak gitu, 6 kali gitu ya. Aman. Selanjutnya 16 dan 6. Ini adalah total. Total ini apa tadi? Pasangan dari terambilnya kos kaki. Terambilnya kos kaki. Kaos kaki, bukan kos kaki. Kaos kaki. Nah, ini total pengambilan. Peluang dari pengambilan. Kejadian. Pengambilan. Total pengambilan kejadian gitu ya. Jadi kita ada 16 kos kaki sebenarnya kan, ada 8 pasang, berarti 16 kos kaki. Yang kita ambil 6 kos kaki. Itu adalah total kejadiannya. Aman banget. Sudah, kita hitung aja sendiri gitu ya. Aku cuma jelasin konsep berpikirnya. Tunjukkan peluang 7 muncul sebelum 8. Oke, ada sepasang dadu, berarti ada 36 ya kan. 1 sampai 6 tuh berpasangan dengan 1 sampai 6 yang lain gitu. Yang 7 muncul 6 cara. Nah, ini udah gampang ya. Udah gampang nih. Tinggal disatukan saja. Gue ada khusus. Karena ini butuh perhitungan panjang atau pengertian yang cukup panjang gitu ya. Nanti lah ya. Nggak nyampe ini memori gue nih. Kalau gue jelasin itu. Nah, ini 1,4,8 nih. Ini hanya perhitungan biasa ya. Nih. Jadi ketika mesin 1 tingkat cacatnya sekian, proporsi produknya sekian gitu ya kan. Ini sudah tinggal kalikan saja. Berarti dari produksi ini cacatnya gitu ya, berpasangan segala macam. Nanti ya kan, yang dijadi pertanyaan adalah peluang pegas cacat ditemukan berapa peluang berasal dari mesin tertentu. Nah, ini adalah peluang produksi cacatnya secara keseluruhan. Produksi cacat. Nah, contoh misalkan dari kita pengen tahu nih dari mesin kedua nih, ya kan, dari mesin kedua tuh peluang cacat keseluruhan dalam produksi satu pabrik tersebut yang mempunyai 3 mesin, ibarat kayak gitu, ada 0,022. Ya tinggal masukkan saja di sini ya, benar-benar cacat gitu. Benar-benar cacat dari mesin kedua kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang lain dari sakit-sakit yang tadi tuh. Coba ya. Kalau dari angka sih biasa aja ya. Yang bikin panas itu kan pengertiannya, tahap-tahapannya gitu ya. Selanjutnya kelar. Gitu kan?